Shalom jemaat Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini berjudul Hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jika saya boleh meringkas tema firman Tuhan kita bulan ini yang berjudul Stay or Go, adalah berbicara tentang kepekaan akan tuntunan suara Tuhan. Tapi masalahnya di sini adalah banyak orang yang akhirnya menyesal dan tersesat karena tidak bisa dan tidak mau mengikuti tuntunan suara Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengerti tuntunan Tuhan dan mempercayakan setiap langkah hidup saya seutuhnya kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus memiliki pengenalan yang benar terlebih dahulu tentang Tuhan. Mengenal tentang siapa Dia, mengapa saya harus berserah penuh kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesuslah jalan, ialah kebenaran yang akan membawa kita kepada keselamatan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Melalui kedua ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan menjamin memberikan kepada kita keselamatan yang kekal, juga hidup yang berkelimpahan di dalam dunia ini. Kalau Tuhan sudah menjamin semua yang terbaik bagi kita mau mempercayakan hidup kepada siapa lagi? Jangan kita mau ditipu oleh si jahat yang datang hanya untuk mengecoh, mencuri dan membinasakan kehidupan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan Sang Punya Hidup, kembali kepada dekapan kasih dan kuasanya. Yang kedua adalah kita harus peka akan suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan adalah dengan kita rutin bergaul karib dengan Tuhan. Melalui ketekunan kita membaca firman Tuhan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan yang adalah tuntunannya. Melalui doa penyembahan membuat kita peka akan hadirat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus-Nya. Yang ketiga adalah jangan kita mengeraskan hati atau jangan bebal. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita harus mau untuk terus hidup di dalam pertobatan, tenang, dan terus percaya kepada Tuhan apapun situasi yang kita alami. Percayalah bahwa kehidupan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa melindungi dan menopang kehidupan kita. Mari kita berjalan dengan iman yang teguh kepada Tuhan, dengan pengharapan yang senantiasa diperbaharui kepada Tuhan. Mari mulai melangkah dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dan percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 dan Yeremia 29 ayat 11. Mari kita cari perkenanan Tuhan dengan terus hidup taat dan setia kepadanya. Karena pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Puji nama Tuhan, selamat bertemu, Tuhan Yesus memberkati.